Kami juga menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap dugaan penganiayaan, tindakan kekerasan. Setiap orang yang menyukai kebaikan, yang cinta terhadap kebaikan, tentu saja mereka tidak akan pernah menyukai sifat-sifat buruk. Juga kata-kata yang tidak sopan. Karena kata-kata tidak sopan termasuk bagian dari sikap buruk. Makanya ketika ada si ibu yang menyatakan Kang Deddy Mulyadi itu biadab, orang-orang baik, terutama yang ada di Jawa Barat ini, merasa tersinggung. Nenek ini bilang KDM biadab, serakah, netizen marah-marah. Nenek, kan piti lu udah dijawab tuh sama KDM. Terus lu kenapa bilang cuma dijawab lewat piti? Dan merasa harus mengusir, bahkan membuang jauh-jauh sifat buruknya si ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang bertutur kata sopan, orang-orang yang bisa menghormati, saling menghormati satu sama lainnya, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Dan semoga juga kita dijauhkan daripada orang-orang jahat, orang-orang yang berperangai kasar, orang-orang yang bengis, orang-orang yang berkata-kata tidak sopan, orang-orang yang tidak bisa menghormati orang lain. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang semacam itu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Baraya, masih terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi kemarin kalau tidak salah beliau berkunjung ke Bogor, terutama ke sekitaran daerah Gadog. Oke, saya ini lagi berkunjung di Gadog, Bogor. Dan juga daerah Babakan, Madang. Tayangan tadi membuktikan kepada kita semua bahwasannya Kang Deddy Mulyadi dicintai oleh warga Bogor, di kabupaten maupun di kota. Ini buktinya banyak. Ketika acara Kira Budaya, Kang Deddy Mulyadi disambut meriah oleh warga kota Bogor. Pokoknya ngahaturkeun nuhun nya sadayana warga Bogor ngahaturkeun nuhun ka Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur dipaparin kesehatan, leres. Mudah-mudahan Allah limpahkeun keberkahan. Mudah-mudahan cita-cita Pak Gubernur supados kita mendengar sorak-sorai teriakan dukungan warga Bogor, warga kota Bogor terhadap Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi RI 1. Tentu saja hal ini membuat panas orang-orang yang tidak satu visi dan misi dengan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian orang-orang yang tidak satu visi dan misi ini membuat framing terhadap Kang Deddy Mulyadi, membuat fitnah terhadap Kang Deddy Mulyadi. Anjing cerah pakai anjing segala macam. Tah Kang Dedinya tanya adi ngelap deh nya pemuja Kang Deddy seperti itunya kata-kata nanya. Ayo cenah ge susul ka Bogor cenah ge atuh mangga ka dieu. Kitu tah langsung kita seret main PKI merengannya. PKI main apa? Apunten ya Kang Deddy gitu. Masalahna pemujana iya gitu. Ya kia teka kontrol mau ke Kang Dedinya. Nah, makanya abdi minta ke Kang Deddy piti baru abdinya minta akurkeun heula we masyarakat Jabarnya. Ieu ge besingan lain masyarakat Jabar anu nyaris ka abdi. Teruntuk ibu yang terhormat, mohon maaf sebelumnya jika ibu memang ingin hidup aktif
tafakur, kita harus saling menghormati satu sama lain. Jika ada informasi terkait dengan orang lain, apalagi dengan Kang Deddy Mulyadi, yang kita ketahui beliau begitu banyak pengikutnya di Jawa Barat ini, orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, termasuk warga Bogor. Kami warga masyarakat Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor mendukung sepenuhnya agar Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat pada pemilihan gubernur November 2024. Mulus Itulah salah satu bukti dukungan warga Kabupaten Bogor terhadap Kang Deddy Mulyadi, dan masih banyak bukti-bukti lainnya yang tentu saja tidak bisa kita tayangkan di sini semua. Baik Baraya, sekarang kita akan menyimak bagaimana juga kecintaan Kang Deddy Mulyadi terhadap Bogor. Kita simak sama-sama. Silakan Baraya. Kalau Bogor itu adalah pakuan Pajajaran. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Dan kenapa pusat kerajaan Sunda di Bogor? Karena Bogor itu tanah yang subur. Dan kemudian di Bogor itu kekuatannya pada gunung. Makanya Gunung Salaka. Ya. Gunung Salaka, kemudian Gunung Halimun kan di situ kan. Kemudian itu makanya oleh pemerintah pusat diputuskan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun ya. Kenapa Taman Nasional Gunung Halimun diputuskan? Sebagai apa? Penjaga ekosistem Mataram Sunda. Dia menjaga dari bencana banjir, dia menjaga dari bencana longsor, dia menjaga dari bencana kekeringan. Dan di bawah itu adalah pusat energi. Maka lahirlah di situ kan ada pengelolaan energi geothermal, Indonesia Power. Nah, kemudian ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Kandungan emas di situ. Ya Bogor ya, yang nambang banyak banget, ambangnya di situ. Tetapi menurut saya itu ngajarin apa? Kampung adat. Kampung adat. Orang-orang kampung adat itu adalah orang yang menjaga alam. Dia menjaga gunungnya, hutannya. Maka gunung hutannya itu dia membagi 4 kualifikasi. 1, lubung tutupan, tidak boleh dijamah oleh manusia. Yang kedua, lubung titipan, ini juga tidak boleh dijamah. Yang ketiga, lubung awisan, ini cadangan kalau manusia sudah kurang pangan. Yang keempat, lubung garapan. Ini baru boleh digarap. Nah, kalau untuk adat itu hanya di sini, di lubung garapan. Dia tidak boleh, karena ini sakral. Kenapa ini disakralkan? Untuk dijaga ekosistemnya tidak boleh terganggu. Yang terjadi sekarang digarap sampai ketiga-tiga. Iya, tidak boleh diganggu. Kenapa disakralkan? Karena di situ ada elang Jawa namanya, gitu kan. Di situ puncak-puncak habitat, bisa jadi di situ ada macan tutul segala macam. Kalau kamu naik ke atas, mereka terganggu. Burung yang lagi bertelur, kemudian ular yang lagi berganti kulit, atau lagi mengalami pertumbuhan, itu di puncak. Makanya lambangnya gunung. Gunungnya begini, itu puncak ketauhidan. Kalau dalam perspektif sudut pandang agama ya, artinya bahwa kita ini hidup sampai pada puncak. Kalau puncak itu kenapa tauhid? Kalau puncak itu satu, ahad. Kita manusia bersenyawa dengan yang di puncak. Kayak gitu loh, itu kalau pemahaman tauhid ya. Tapi kalau pemahaman alam ada, yang di puncak itu adalah sesuatu kesucian yang harus tidak boleh Anda ganggu. Ada mata air yang jernih. Kalau itu yang buat Anda sedih kemarin. Nah iya, karena kami sakralkan. Kenapa kami sakralkan? Kok ini berpikirnya hanya duit. Nah kemudian, kan itu tidak mengganggu. Kata siapa? Orang bising. Kemudian di sini ada fengkok apa itu namanya kan? Ya, ya. Kemudian si hutan di situ dibelah. Nggak boleh, itu sudah kaki taman nasional. Kalau di bawah kita masih hormati, kalau di garapan nggak ada problem, tapi jangan masuk ke lubung titipan. Tapi bahwa ada nilai ekonominya di situ, bagaimana menjelaskan? Pertanyaan saya adalah nilai ekonomi apakah harus mengganggu nilai ekologi? Oke. Pertama pertanyaannya adalah kalau ekologi terganggu, apakah ekonomi akan tumbuh? Ya, tidak, justru akan merusak sendiri. Tapi kalau ekologi dijaga, maka ekonomi akan tumbuh. Dan kita membangun hanya bukan untuk diri kita. Ada
ada masa depan yang harus dijaga. Anak cucu kita. Anda bayangin aja, jangan ngomong Indonesia 2045. Kita ngomong Indonesia hari ini, Pak. Curah hujan itu belum tinggi, 20-30 mm, belum ekstrim. Harusnya belum banjir seperti itu. Belum banjir. Kita baru dikasih 20-30 mm. Sudah kerepotan. Bagaimana kalau suatu saat 5 tahun ke depan ada curah hujan 50 mm? Sanggupkah kita menahan? Kesombongan kita tentang ekonomi, kesombongan kita tentang fiskal yang dimiliki, mampukah kita merecovery? Tidak. Jadi ekologi tetap harus. Pertanyaannya adalah, misalnya dari satu KSO yang diberikan oleh perhutani, oleh PTPN untuk kegiatan pariwisata dengan luas area 23 hektar, berapa pendapatan yang didapat oleh mereka, oleh penyelenggara kegiatan? Gitu, satu KSO. Kemudian berapa recovery yang hari ini harus dibayar oleh negara? Berapa kerugian setiap orang akibat banjir? Berapa biaya negara harus untuk pengerukan sungai, pelebaran sungai, pembebasan tanah? Oke, arti tidak setimpal dengan harga yang didapat dan baik Kang, itu kita bicara kalau menangis. Saya nangis. Jadi bukan, ini urusan jiwa dan urusan tanggung jawab. Kenapa? Saya gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap seluruh ekologi yang ada di Jawa Barat. Memimpin itu bukan hanya memimpin manusia. Memimpin itu memimpin yang bukan manusia. Bakteri kita pimpin, virus kita pimpin, mikroorganisme kita pimpin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Itulah Baraya bukti bahwasanya Kang Deddy Mulyadi mencintai Bogor dan juga dicintai masyarakat Bogor. Jika ada salah satu masyarakat Bogor yang memang tidak sepaham, banyak menghujat Kang Deddy Mulyadi, itu tidak mewakili masyarakat Bogor. Dia mungkin hanya sedang mengigau di siang bolong. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.